Seorang siswa kelas 5 SDN Desa Lubukngin, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, berinisial AD 12 tahun diduga menjadi korban kekerasan di sekolahnya. Ia diduga dikeroyok oleh siswa lain yang hingga tak sadarkan diri dan terpaksa menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Sobirin di Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post. Ada Ahmad Farozi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Farozi. Halo, Firda. Ya, Farozi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut hingga membuat siswa kelas 5 SD ini mengalami cedera berat? Baik, dapat kami laporkan kronologis dari peristiwa ini ya. Eh, Peristiwa ini bermula pada hari Senin pagi sebelum masuk sekolah. Siswa ini datang ke sekolah bersama dengan teman-temannya yang lain. Namun sesampainya di sekolah dia tidak langsung masuk ke ruang kelas dia di kelas 5, tapi dia masuk ke ruangan kelas lain. Nah, diduga di dalam kelas lain inilah dia terlibat keributan dengan salah seorang rekannya yang di sekolah tersebut. Kebetulan rekannya yang lawannya ribut ini merupakan siswa pindahan dan baru 1 hari itu masuk ke sekolah tersebut. Nah, akibat dari keributan itu atau perkelahian itu membuat siswa ini cedera. Namun setelah keributan atau setelah perkelahian belum menimbulkan efek tertentu pada bagian tubuhnya, sehingga dia masih bisa masuk ke ruang kelasnya. Terdeteksinya ketika akan melakukan berdoa bersama, di mana siswa ini terlihat pucat, berkeringat dingin dan tidak berdoa bersama teman-temannya. Sehingga oleh pihak guru ditanyakan mengapa tidak ikut berdoa. Dia tidak bisa menjawab. Yang dijawab oleh teman-temannya bahwa dia barusan berkelahi dengan siswa lain yang ada di sekolah tersebut. Oleh pihak guru kemudian dibawa ke ruang kepala sekolah atau ruang guru, kemudian diobati di UKS atau di unit kesehatan sekolah setempat. Namun karena kondisinya tidak kunjung membaik, akhirnya dia dirujuk ke puskesmas. Nah, setibanya di puskesmas ini, si siswa ini atau si korban ini muntah-muntah dan juga mengeluarkan buang air tanpa dia sadari dan koma, kemudian koma atau pingsan dan koma. Karena kondisinya makin memprihatinkan atau kritis, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Subirin yang ada di Kota Lubuk Linggau. Sampai saat ini masih dirawat di sana. Demikian rekan Firda. Untuk kondisi dari korban sendiri saat ini seperti apa update-nya? Dan sudah berapa lama mengalami koma di rumah sakit, di ICU rumah sakit? Baik, dari wawancara kami dengan tim dokter yang melakukan penanganan terhadap pasien ini atau siswa ini, kondisinya memang kurang baik karena refleks gerakannya sudah tidak bisa, tangannya sudah tidak bisa bergerak, kemudian kakinya juga tidak bisa bergerak, kemudian dia hanya kadang-kadang kalau dipanggil namanya hanya matanya saja yang terbuka, namun tidak bisa berkata apa-apa, hanya paling hanya berkata dengan lirih. Dari pemeriksaan dokter, dari CT scan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, itu diketahui ternyata ada masalah di bagian leher, tulang lehernya, Firda. Ada tulang lehernya yang sedikit bergeser, di mana dari 7 ruas ruang leher yang ada itu di ruas yang kedua itu agak bergeser. Mungkin dampak dari ini mempengaruhi sarafnya. Demikian, Firda. Kemudian bagaimana untuk tanggapan dari pihak keluarga korban sendiri terkait kasus tersebut dan apa tindakan atau kebijakan lanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat? Baik, pihak keluarga sendiri tentunya sangat menyayangkan ini terjadi dan juga sangat sedih ya karena dia mengalami anaknya atau keluarga mereka yang mengalami hal seperti ini. Namun yang paling penting bagi mereka sekarang adalah biaya pengobatan. Karena mereka ini, keluarga ini kan merupakan keluarga tidak mampu, tapi tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Sehingga untuk biaya berobat sampai sejauh ini, sepengetahuan kami, mereka masih menanggung biaya umum atau biaya sendiri. Terkait dengan ini pemerintah daerah sudah melakukan tindakan-tindakan seperti Dinas Pendidikan sudah melakukan investigasi ke sekolah untuk mengetahui semacam kronologis kepastian dari yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Dan juga Bupati Musirawas sendiri sudah menjanjikan, sudah menjenguk korban di rumah sakit dan menjanjikan akan menanggung biaya pengobatannya, sehingga pihak keluarga sudah dijanjikan untuk ditanggung biaya pengobatan ini oleh pemerintah daerah, oleh Bupati. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Novikawati, 40 tahun ibu dari korban, dan juga Siti Fatimah, Humas Rumah Sakit Sobirin Lubuk Linggau. Berikut liputannya untuk Anda. Panggil aku kan, aku ini lagi di kebun motor kan. Nah, kata bapak tuh balik dulu, kata
anak kau dikeroyok wong katanya. Baliklah aku nih. Sampai dibalik aku nih berangkat lagi ke sekolah. Tanya sama ibunya, kataku, anaknya mana? Anaknya berangkat ke puskesmas katanya. Pergilah aku ke situ. Sampai situ, kata aku, apa luka? Rupanya tidak luka. Aku nengok anak aku nih lah pakai oksigen. Sering aku galak kataku, kalau sekolah jangan galak belum. Tidak pernah katanya kan. Sehari-harinya biasa baik, Bu ya? Biasa baik dia tuh. Kelas berapa dia, Bu? Kelas 5 Kelas dia. 5 ya. Kalau dari cerita gurunya Bu, sepengetahuan Ibu kemarin waktu ini? Aku kurang tahu juga. Ibu, guru-gurunya belum cerita. Kalau belum aku Kronologis iya. kejadiannya, Mas. Aku belum nanya juga. Kejadiannya bermula dari apa? Iya. Kawan-kawannya? Kurang tahu juga Itu aku. masih ngurus ini dulu, Bu Masih ya? ngurus ini dulu aku kan maksud aku tuh kan. Bu, waktu dibawa ke Gurunya di mana? Nah, aku kurang tahu itu deh. Coba aku belum nanya itu kan. Aku langsung dan itu kan waktu itu tuh kan kataku belum bawa kelingga belum kan. Nah, waktu nengok dia lah mising-mising langsung bawa kelingga. Dia tidak sadar dia mising tuh. Iya. Itu hari apa itu? Hari itulah, hari Senin itu. Hari Senin, Bu ya? Kejadian hari Senin tuh lah dia tuh. Jadi sempat dibawa ke puskesmas, baru dibawa ke rumah sakit sendiri. Oh iya. terus kondisinya sekarang tuh kondisi Kita itulah kondisinya deh. Dia ngomong kritis, dia tuh agak kritis. Dia ngomong tidak kritis, tak mana sih itu nah. Iya. Katanya rencana apa Palembang? Nah iya rencananya bawa ke Palembang. Ini anak nomor berapa, Bu? Anak nomor 2, anak terakhir dia. Bu, Mau tanya, Bu, ada pasien anak sekolah yang dikeroyok itu di sini ya dirawat, Bu ya? Kebenaran memang anak ini memang sedang dirawat di ICU kita, Pak. Di rumah sakit Subirin ini ya? Iya. Ya, kalau boleh tahu, Bu, sudah berapa hari di sini? Sudah menurut itu tuh 2 hari lah kira-kira. Sudah 2 hari, Bu ya? Oke, mungkin dari hasil pemeriksaan kita, gimana, Bu, dengan kondisinya? Menurut analisa dokter, kalau analisa dokter saya sebagai humas tidak berwenang untuk menjelaskan lebih lanjut. Bisa nanti kalau ada kesempatan dokter DPJP yang bisa menjelaskan keadaan Kondisi medisnya ya? kondisi pasien selanjutnya, apa tindakan selanjutnya, bisa kita hubungi lagi dokter yang merawat. Kalau di sini sebutnya dokter DPJP. Oke, makasih, Bu ya.